Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Bade Surakarta yang Ibu cintai, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Untuk hari ini Ibu akan sampaikan mata pelajaran kesayangan kita, yaitu tentang IPA. Materinya kita ambil dari bab 2 anak-anak, mengenai pengukuran volume benda, bentuk teratur dan tidak beraturan. Anak-anak yang Ibu cintai, cara mengukur volume benda yang bentuknya teratur dan tidak beraturan. Misalnya Ibu punya gambaran kaleng besar dan kaleng kecil, apabila dipergunakan untuk menampung air, kemampuannya tentu berbeda. Kenapa demikian? Karena kaleng besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal ini anak-anak dikaitkan dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Biasanya disebut volume. Suatu benda bila volumenya lebih besar dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya kecil. Volume merupakan besaran turunan yang disusun oleh besaran pokok panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur, misalnya balok seperti yang ditunjukkan pada gambar, ya, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya. Kemudian anak-anak mengalihkannya. Bila anak-anak mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan satuan sentimeter, ya, maka volume balok yang kamu peroleh dalam satuan sentimeter kubik atau disingkat dengan cm⁻3. Sedangkan bila panjang, lebar, dan tinggi diukur dalam satuan meter, maka volume yang kamu peroleh bersatuan meter kubik atau disingkat dengan m⁻3. Bagaimanakah cara menentukan volume suatu zat cair anak-anak? Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk cair selalu mengikuti wadahnya. Oleh karena itu anak-anak, apabila zat cair dituangkan dalam gelas ukur seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, maka ruang gelas ukur yang berisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Satuan SI untuk volume adalah meter kubik anak-anak, atau m⁻3 tadi. Dengan demikian diperoleh 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 0,1 meter, maka 1 liter sama dengan 0,001 meter kubik atau 1/1000 meter kubik. Anak-anak jangan lupa, apabila anak-anak ingin mengubah satuan liter menjadi sentimeter kubik, caranya sama seperti konversi satuan besaran pokok panjang anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan benda padat yang memiliki bentuk teratur seperti kubus, balok, bola, dan sebagainya, maupun tak beraturan seperti batu, kerikil, bongkahan es batu, dan sebagainya anak-anak. Lalu bagaimana cara menentukan volume benda teratur dan tidak teratur tersebut anak-anak? Berikut penjelasannya, disimak ya. Menghitung volume benda yang bentuknya teratur, ya. Pernahkah kamu melakukan pengukuran volume suatu bidang berbentuk kubus? Nah,
Tentu kamu dapat melakukannya, yaitu dengan cara mengukur sisi-sisinya. Kemudian kamu hitung volumenya dengan rumus berikut anak-anak. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Lalu bagaimana menghitung volume benda teratur lainnya anak-anak? Anak-anak perlu mengingat ya, tabel pengukuran langsung volume suatu benda yang bentuknya teratur itu bisa dihitung menggunakan rumus. Misalnya, benda yang berbentuk kubus ya. Ini gambarnya kalian lihat bentuk kubus. Cara menghitung volumenya adalah mengalihkan volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Di mana V ini adalah anak-anak volume. Sedangkan S-nya adalah sisi. Nah, lalu bagaimana cara menghitung bola? Misalkan V sama dengan 4 dibagi 3 kali Pi kali R pangkat 3. Di mana V itu anak-anak adalah volume, Pi itu nilainya sama dengan 3,14. Sedangkan R anak-anak ini adalah jari-jari. Lalu bagaimana kalau menghitung benda yang berbentuk kerucut? Ya, rumus volume dari kerucut anak-anak V sama dengan 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. V-nya adalah volume, kemudian Pi-nya tadi 3,14, R-nya jari-jari, dan T-nya adalah tinggi anak-anak. Anak-anak, untuk menghitung volume benda yang bentuknya tidak teratur, mungkin dalam benak kalian timbul pertanyaan. Bagaimana cara menentukan volume benda yang bentuknya tidak teratur, Bu? Misalnya batu, penghapus, gunting, dan sebagainya. Tentu ada cara yang dapat dilakukan, ya. Jika volume benda yang bentuknya teratur dapat ditentukan dengan pengukuran panjang, maka volume benda yang bentuknya tidak teratur dapat ditentukan dengan pengukuran tidak langsung anak-anak. Anak-anak, perhatikan ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk mengukur volume yat pada benda secara tidak langsung. Yang pertama caranya bagaimana? 1. Menggunakan satu buah gelas ukur. Untuk menghitung volume benda yang tak beraturan, misalnya batu, menggunakan sebuah gelas ukur. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada 2 gelas ukur. Gelas ukurnya kalian isikan dengan air. Sambari anak-anak perhatikan pada ketinggian berapa air tersebut di gelas ukur yang pertama. Dicatat, itu sebagai V1-nya. Kemudian langkah berikutnya, masukkan batu tersebut pada gelas itu. Lalu anak-anak memperhatikan setelah batu masuk ke dalam gelas ukur tadi, dilihat apakah ada perubahan kenaikan air. Kalau ada, dicatat berapa angkanya. Itu menunjukkan sebagai V2 atau volume yang kedua. Kalau Ibu jelaskan kembali, langkah dari mengukur volume yang tidak beraturan tersebut, yang pertama, letakkan gelas ukur di atas permukaan yang rata, misalnya pada meja anak-anak ya. 2. Isilah gelas ukur tersebut dengan air kira-kira setengahnya. Amati dan baca skala yang ditunjukkan, nyatakan pengukuran sebagai V1, volume pertama. 3. Masukkan batu ke dalam gelas ukur tersebut, amati dan baca skala yang ditunjukkan, nyatakan pengukuranmu sebagai V2 anak-anak. Lalu yang keempat, tarik kesimpulanmu untuk menyatakan volume batu tersebut, yaitu dengan cara menentukan selisih dari hasil kedua bacaan tersebut.
Anak-anak, secara matematis, rumus untuk menghitung volume benda tak beraturan dengan menggunakan gelas ukur adalah sebagai berikut. Volume benda sama dengan volume kedua atau volume akhir atau V2 dikurangi V1. Ya. Di mana V1 ini adalah volume mula-mula atau awal, V2-nya volume setelah dimasukkan benda akhir. Menggunakan satu gelas ukur dan satu gelas berpancuran. Cara yang kedua anak-anak ya. Untuk menghitung volume benda tak beraturan misalnya batu, menggunakan gelas ukur dan satu gelas pancuran. Langkah-langkahnya sebagai berikut anak-anak. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, Ibu sampaikan rumus sistematis untuk menghitung benda tidak beraturan menggunakan gelas ukur dan satu gelas berpancuran. V sama dengan volume air yang tumpah ke dalam gelas ukur. Nah, simak baik-baik langkah-langkah percobaannya. 1 anak-anak, letakkan gelas ukur dan gelas berpancuran di atas permukaan yang rata, misalnya pada meja. Gelas berpancuran bentuknya seperti ini anak-anak ya, ini mejanya. Diisi dengan air ya. Lalu yang kedua, isilah gelas berpancuran tersebut dengan air sampai batas lubang gelas berpancuran. Sampai sini anak-anak ya, diisi airnya. Lalu yang ketiga, taruhlah gelas ukur tepat di bawah mulut lubang gelas berpancuran. Nah, diletakkan di sini anak-anak gelas ukurnya tepat di bawah mulut lubang gelas berpancuran. Lalu langkah yang berikutnya, masukkan batu ke dalam gelas berpancuran. Tentukan air yang tumpah menuju gelas ukur ini. Ya, setelah batu masuk ke dalam gelas ukur ini, pastinya nanti akan terjadi kenaikan volume air ya anak-anak ya. Karena ini berlubang, maka air yang berlebih tadi akan masuk ke dalam gelas ukur ini. Lalu diamati anak-anak, ada berapa ketinggian airnya. Itu untuk menghitung volume dari benda yang tidak beraturan, yaitu batu tadi. Langkah yang kelima anak-anak, amati dan bacalah skala yang ditunjukkan pada gelas ukur tadi. Nyatakan hasil pengukuranmu sebagai volume batu yang diukur. Nah, demikian tadi anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Ibu cukupkan sampai di sini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak. Semangat. Terima kasih.